eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusdatul Fikroh dengan NIM 2019-11028 dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 unit 2. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Dan tema saya pada pembahasan ini ialah perbedaan jarimah hudud, qisas, dan ta'zir. Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara yang berupa kejahatan atau tindak kriminal. Nah, dilihat dari segi berat atau ringannya hukuman jarimah terbagi atas 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Saya akan membahas satu persatu dan maka kita akan melihat perbedaan dari ketiga jarimah ini. Yang pertama, jarimah hudud. Jarimah hudud adalah ketentuan-ketentuan dari Allah berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Hukuman hudud ini tidak mengenal batas minimal atau tidak dapat ditambahi ataupun dikurangi, karena ini menyangkut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyangkut hak masyarakat demi menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat. Mengenai tindakan jarimah ini, menurut Imam Syafi'i ada 7 yang wajib dihukum hudud, diantaranya 1. Jinah, 2. Qazab, orang yang menuduh zina, 3. Syirqah, pencurian, 4. Syirbal khamar, orang peminum keras, 5. Hirabah, perampokan, 6. Ar-riddah, murtad, dan yang ke-7 al-baghyu, perampokan. Nah, selanjutnya masuk kita ke pembahasan kedua, yaitu jarimah qisas. Qisas mempunyai makna hukuman yang sama atau adil yang diberikan kepada tindak jarimah atau kriminal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Qisas ini lebih dominan kepada hak perorangan atau individu, sedangkan hak Allah di sini dapat kita lihat hal yang menyangkut kepada mengganggu kepentingan masyarakat umum. Hukuman qisas terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, qisas jiwa, dan yang kedua, qisas anggota badan. Qisas jiwa ini diperuntukkan untuk tindak pidana yang melakukan pembunuhan, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Namun, apabila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli waris, maka yang membunuh wajib membayar diat atau ganti rugi bersifat harta. Namun jika pihak ahli waris melepaskan atau merelakannya, maka yang membunuh terlepaslah kewajibannya untuk membayar diat. Yang selanjutnya adalah qisas anggota badan. Qisas anggota badan ini diperuntukkan untuk orang yang melukai anggota badan, menghilangkan anggota badan, dan menghilangkan kemanfaatan dari anggota badan orang lain. Kemudian dilihat dari segi hukuman-hukuman dari qisas ini, maka dapat kita simpulkan bahwa qisas ini termasuk dari kelompok hudud atau had. Baik, masuklah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman atas perilaku tindakan jarimah atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti di dalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan kasus dan pelakunya. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah yang bukan termasuk ke dalam jarimah qisas dan jarimah hudud. Syara hanya menentukan sebagian untuk jarimah ta'zir ini, seperti riba, suap menyuap, penggelapan titipan, memaki orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagian jarimah ta'zir
diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada tindak jarimah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak melanggar syarak. Adapun macam-macam jarimah takzir, yaitu jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan, berkenaan dengan harta, kemaslahatan individu atau perorangan, berkenaan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah. Adapun hukuman-hukuman takzir yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, penjara atau kurungan, pengasingan, hukuman salib, hukuman ancaman, teguran, pengucilan, serta hukuman denda. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan dari ketiga jarimah ini, yaitu hudud, kisos, dan takzir. Mungkin hanya sedikit materi ini yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan ketiga jarimah ini. Apabila kalian ingin mengetahui lebih banyak mengenai jarimah hudud, kisos, dan takzir, maka kalian dapat melihat dari berbagai sumber seperti internet, buku, dan lain-lain. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya di dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.